diundang mubahalah nggak datang, diundang musyawarah nggak datang, diundang mediasi nggak datang, di persidangan pun nggak datang sampai menjadi catatan oleh majelis hakim. Jadi apapun rencana yang Anda buat, insya Allah rencana Allah itu jauh lebih baik daripada rencana manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Khalid Al-Walid. Oke, ini saya sedikit menyambung video kemarin. Walaupun ini yang saya tampilkan untuk konten kali ini yang utama adalah ketidakhadiran pengacara Yusuf Mansur dengan alasan yang tidak masuk akal gitu. Di sini bukan saja Yusuf Mansur dan ataupun Jody Broto Suseno, karena di sini yang bermasalah adalah ini untuk kasus investor patungan usaha ya. Untuk kasus investor patungan usaha, di sini bukan saja Yusuf Mansur atau Jody Broto Suseno yang tidak menghadiri persidangan, namun kini pengacaranya juga tidak menghadiri persidangan dengan alasan yang nanti dijelaskan sendiri oleh pengacara dari para korban investasi patungan usaha Yusuf Mansur gitu. Oke, di sini saya sedikit menanggapi komentar dari video sebelumnya di mana video itu saya mengundang kembali Bapak Iqbal untuk kembali hadir dalam wawancara bersama Bapak Darso Arif untuk lebih menguliti mengenai siapa Yusuf Mansur dan Jody Broto Suseno ini selaku pemilik dari warung Stick and Stick, karena ini mereka kelola bersama ya. Di sini ada komentar dari Budi Hartawinata. Iqbal ini saksi palsu. Dengar ini Pak Iqbal, Bapak Iqbal dituduh saksi palsu. Iqbal ini saksi palsu dan nggak pernah dekat sama UYM. Berarti saya duga kalau dari komentar ini orang ini bisa memastikan. Berarti dia tahu betul gitu. Iqbal ini saksi palsu dan nggak pernah dekat dengan sama UYM. Nggak ada namanya Iqbal teman UYM. Posturnya kayak gini. Sudah tahu kan? Berarti dia tahu gitu. Saya kasih Anda admin channel ini kalau KTP-nya bernama Iqbal 100 juta. Tapi kalau bukan Iqbal nama KTP-nya, silahkan Anda admin channel ini sedekah 100 juta ke masjid dekat rumah Anda. Berani nggak terima tantangan saya? Kalau nggak berani, berhenti channel ini, gibah aja. Pastikan dulu berita benar baru Anda tayangkan juga. Bukan masalah namanya. Kalau namanya saya sudah tahu kemungkinan besar itu disamarkan gitu. Nggak mungkin tuh orang diwawancarai pakai masker, pakai kacamata lalu namanya disamarkan. Namanya tidak disamarkan, aneh Anda ini. Anda pikir saya saya sudah tahu kalau itu bukan nama aslinya gitu. Bisa saja itu nama disamarkan, tapi yang menjadi kesaksian Pak Iqbal itu Anda bisa jamin itu palsu juga apa enggak gitu. Jadi di sini kalau Pak Iqbal mendengar ini, saya harap Pak Iqbal kemudian bisa muncul kembali untuk diwawancara oleh Pak Darso Arif. Nah, kita lanjut. Dalam wawancara Pak Darso Arif dengan Pak Ihwan Tony ini selaku kuasa hukum dari korban investor patungan usaha Yusuf Mansur, di sini beliau menyatakan bahwa di sini bukan hanya Yusuf Mansur ataupun Jody Broto Suseno yang tidak menghadiri persidangan, namun kini pengacaranya juga tidak mengikuti persidangan, kuasa hukumnya juga tidak mengikuti persidangan. Dengan alasan karena ada salah satu kawannya masuk ICU mengunjungi. Kan menjadi aneh ketika semua tidak ikut, padahal kan pengacaranya itu lebih dari satu ya teman-teman. Anehnya di situ, apakah memang sengaja untuk mengulur-ulur waktu mengenai kasus ini? Jadi teman-teman yang bertanya, kenapa hanya konten ini, kita sudah memasukkan kasus ini ke pengadilan gitu, melaporkan. Dan sekarang sedang berjalan. Teman-teman, kami minta bantuannya untuk mendoakan agar dimenangkan oleh para investor gitu dengan bukti-buktinya gitu. Karena begini saja kelihatannya mereka mengulur-ulur waktu gitu. Iwan, hari ini agenda sidangnya apa Pak Siwan? Agenda sidang hari ini seharusnya itu jawaban dari turut tergugat yaitu PT Indeks Asindo, Saudara Haji Yusuf Mansur dan Jody Broto Suseno. Akan tetapi kami dapat kabar dari panitera pengganti bahwa kuasa hukum dari Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu tidak hadir. Alasannya apa Pak? Mereka nggak hadir Pak? Alasannya itu dikarenakan ada rekannya yang di ICU. Jadi satu rekan mereka ya? Salah satu rekan dari mereka. Berarti kan seharusnya salah satu dari rekan mereka tidak semuanya ikut di ICU. ICU juga istilahnya orang nggak bisa jenguk kan? Iya. Seharusnya dari salah satu kuasa hukum para tergugat, ya satu hadir kan menyerahkan gugatan. Seharusnya seperti itu. Kenapa kok ini keseluruhannya? Ya, kami menunggak. Ya mungkin ada
dilambatkan atau memang istilahnya jawaban yang masih kurang diskemakan sedemikian rupa, sehingga alasan itulah yang menjadi sidang hari ini tertunda minggu depan. Itu ya. Jadi hari ini harusnya jawaban mereka ya, Mas Iwan ya? Ya, seharusnya jawaban dari penggugat terhadap gugatan kita. Ya. Jadi sebenarnya ini yang kita tunggu-tunggu, yang kami tunggu-tunggu. Ya. Dari hasil gugatan kita apa yang dijawab gitu loh. Sehingga kan kita bisa tahu ya kan penjelasan dari mereka. Nah, cuma sampai saat ini ya belum kami dapatkan jawaban gugatan yang kita ajukan kepada mereka. Sebenarnya Mas Iwan gugat apa sih, Mas? Yang kita gugat ya masalah investasi patungan usaha. Iya. Ya. Ya. Materi gugatannya apa, Mas? Materi gugatannya yaitu kita meminta supaya ada pertanggungjawaban terhadap saudara Haji Yusuf Mansur dan kawan-kawan untuk mengembalikan uang yang klien kami investasikan untuk pembangunan hotel dan apartemen umroh dan haji di Tangerang. Ya. Hotel City maksudnya Mas Iwan ya? Hotel City. Ya. Lanjut Mas, keterangannya teman-teman ya, yang mungkin lain. Dari Mas Andu bisa menambahkan. Ya, tadi kan terkait masalah sidang hari ini bahwa dari pihak tergugat itu tidak hadir, sangat disayangkan juga oleh kami karena tidak ada relevansinya lah alasan itu. Karena rekannya satu yang sakit tapi semuanya tidak hadir. Itu sangat tidak masuk logika kita kan. Untuk apa? Untuk mewakili kan, tujuan mewakili kan untuk bergantian secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Itu kan bisa, tidak harus semuanya tidak hadir. Ini yang kami menduga ada apa gitu kan. Apakah memang belum siap jawabannya atau seperti apa? Apa kurang koordinasi antara mereka? Nah, itulah yang sangat kami sayangkan. Dan juga itu menjadi catatan bagi majelis hakim terkait ketidakhadiran dari para tergugat. Ya, tadi hakim sempat mengingatkan. Ya, kebetulan juga pas panitianya juga sakit ya. Nah, jadi ketua hakim majelis juga menyampaikan nanti mengingatkan kepada panitia, kepada para tergugat ya istilahnya untuk mengindahkan apa yang sudah menjadi peraturan dalam beracara ya, perdata. Masa hakim bilang kalau misalkan satu kampung salah satu orang kampung sakit masa semuanya harus ikut untuk ke rumah sakit kan nggak mungkin. Nah, sedangkan di situ juga di surat kuasa mungkin di para tergugat sudah dijelaskan juga kan menguasai secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Ya, aturan kalau misalkan ini ya semuanya istilahnya tidak hadir ya salah satu mewakilkan mengasih jawaban itu kan hanya ngasih jawaban saja kan gitu bisa. Nah, makanya kami duga kemungkinan mungkin ketidaksiapan mereka untuk menjawab ya kan formulasi gugatan yang kita gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang ini seperti itu. Mas Ali mungkin mau ditambahkan lagi. Kalau dari kami sih sebetulnya lebih ke kecewaannya itu ya tadi kan mungkin di surat kuasa itu harusnya kan tidak harus semuanya itu yang tidak ikut kan di surat kuasa itu substansinya baik secara sendiri maupun secara bersama-sama. Tadi juga majelis mengingatkan bahwa kok lawyer seperti ini tidak profesional gitu kan, tidak harus satu tidak hadir masa semuanya tidak ikut, kan bisa disubstitusikan juga. Andai kan misalkan mereka tidak bisa hadir ya bikin saja surat kuasa substitusi entah itu kepada advokat magang atau kepada advokat yang lain seperti itu ya. Kami lebih ke kekecewaan aja sih, jadi tidak bisa melihat substansinya jawaban dari gugatan kami itu apa dari ininya ke mereka. Itu mungkin dari itu saya saja. Statement penutup Pak Iwan? Statement penutup mungkin? Untuk statement penutup ya, kepada saudara Haji Yusuf Mansur maupun dan kawan-kawan, pertama juga sebagai komisaris di PT Inex Asindo, Bapak Jody Broto Suseno, ya kalau bisa segeralah ini diselesaikan. Ya kami berharap kalau bisa dalam proses beracara perdata ini kalau memang mereka saya maksudnya saudara Haji Yusuf Mansur dan kawan-kawan ada itikat baik ya kan untuk mengembalikan pokok investasi yang sudah diserahkan kepada saudara Haji Yusuf Mansur itu dikembalikan. Kami siap menerima tapi dengan catatan sesuai apa yang ada di dalam gugatan maupun
kita kembali lagi ke muara mediasi, maka kami ya siap untuk mencabut gugatan, ya kan? Nah, kalau tidak ya kita sesuai prosedur hukum ya nanti biar hakim yang istilahnya memutuskan mana yang menjadi hak klaim kami untuk saudara Haji Yusuf Mansur tanggung jawabi, baik itu kerugian material maupun imaterial. Itu harapan kami. Oke, Pak Iwan, makasih banyak teman-teman. Ya, sekali lagi saya mau tegaskan di sini kepada kalian teman-teman yang mendengar dan masih membela si YM ini. Inilah bukti atau gimana ya? Kalau merasa benar, kenapa harus seperti ini gitu, ditunda-tunda, diulur-ulur, nggak hadir lah, kini pengacaranya pun nggak hadir lah dengan alasan yang lucu dan apa ya? Terkesan berkomedi kalau menurut saya sini. Masa temannya satu masuk ruang ICU kemudian semua nggak datang gitu loh. Cari alasan itu juga yang logis sedikit lah, yang masuk akal sedikit lah, biar nggak terkesan lucu gitu loh, biar nggak terkesan melawak gitu loh. Di video lain begitu jumawanya, saya siap, datang saja, kita bertemu, jangan keluar-keluar di media sosial. Lah ini dilaporin di pengadilan, nggak datang di persidangan. Bagaimana ceritanya? Mulut Anda mau disinkronkan dengan isi kepala gitu loh. Bagaimana ceritanya gitu loh? Aneh betul gitu loh. Di sosial media begitu lantangnya meneriakan, kalau mau menyelesaikan masalah, mari kita duduk bersama, mari kita duduk bareng, mari kita ketemu. Jangan keluar-keluar di media sosial, jangan beraninya keluar-keluar di media sosial. Lah kita jabanin kemudian nggak diindahkan gitu, nggak ditanggepin. Diundang mubahalah nggak datang, diundang musyawarah nggak datang, diundang mediasi nggak datang, di persidangan pun nggak datang sampai menjadi catatan oleh majelis hakim. Bahkan sekarang pengacaranya pun pihak Jody Broto Suseno dan Yusuf Mansur ini, saya tegaskan ya, Jody Broto Suseno dan Yusuf Mansur tidak datang dengan alasan yang lawak gitu loh. Satu temannya masuk ICU, padahal pengacaranya bukan cuma satu orang teman-teman. Bisa beracara satu orang ataupun berkelompok gitu loh maksudnya. Artinya kalau misalkan satu orang yang jenguk temannya yang masuk ICU ini katanya, kan yang lain bisa mewakili gitu loh. Mengikuti persidangan biar masalah ini tidak terulur-ulur gitu loh. Kasihan juga korban ini. Nilai kerugiannya tidak seberapa yang akan kalian gantikan pokoknya. Namun pengeluarannya untuk mengikuti persidangan ini sudah banyak gitu loh. Apakah ini ada kesengajaan dari kalian? Coba dipikir teman-teman, coba dipikir gitu loh. Coba dipikir. Maka saya sudah berjanji di konten sebelum pun saya sudah bicara bahwa saya tidak akan pernah berhenti membahas masalah ini sampai masalah ini clear se-clear-clearnya. Jadi apapun cara yang Anda lakukan, insya Allah disinilah kita lihat kekuasaan Allah gitu. Mana yang benar dan mana yang batil gitu. Insya Allah akan membantu kita, Allah akan bersama kita. Jadi apapun rencana yang Anda buat, insya Allah rencana Allah itu jauh lebih baik daripada rencana manusia. Cukup sekian dari saya. Salat al-walid, see you on the next videos.